Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya kembali hadir. Kali ini agak sore, pada salat asar ya. Saya baru tampil karena siang tadi banyak dinamika, cucu-cucu datang rame ya, jadi mungkin kurang pas itu kalau gaduh begitu ya. Jadi saya baru bisa hadir sore ini. Yang penting memanfaatkan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang insya Allah mengandung kebaikan ya. Paling tidak buat saya sendiri, seperti saya katakan bahwa semua siaran langsung ini adalah pertama-tama saya tujukan untuk diri saya sendiri ya, nasihat untuk diri pribadi. Dan kalau ada yang menonton kemudian mendapatkan manfaatnya, maka ya alhamdulillah gitu kan. Jadi bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya menarik. Barangkali teman-teman tidak mengikuti ya, karena ini berkaitan dengan status seorang teman di Facebook gitu ya. Kebetulan beliau adalah seorang profesor doktor ya di bidang fisika. Ngeri kan? Fisika itu pelajaran yang sejak SMP sampai SMA itu membuat saya ketakutan. Walaupun waktu SMA saya memaksakan diri untuk mengambil jurusan IPA atau Paspal gitu. Padahal fisikanya nggak ngerti. Nah, saya nggak akan menyebut namanya beliau. Silakan, mungkin di antara teman-teman ada yang berteman dengan beliau. Yang jelas beliau namanya bagus ya, namanya mengandung Islam, istilah saya, Islami. Profesor doktor di bidang fisika, ngeri kan, guru besar fisika itu ngeri ya. Nah, yang menarik dari status beliau ini, beliau saya nggak tahu kenapa belakangan itu sering mengangkat persoalan yang menurut beliau itu ecek-ecek gitu. Bisa dibilang begitu ya. Misalnya ya, soal kumis, soal jenggot. Ini saya tersentil bukan karena sekarang saya kumisan dan jenggotan ya, tapi saya nggak tahu kenapa beliau belakangan menyoroti persoalan seperti itu ya. Dan tidak hanya itu ya, saya tahu maksud beliau baik ya. Mengapa umat Islam ini setelah 14 abad ya, sejak Rasulullah membawa risalah keislaman ya, terutama di negara kita lah, umat Islam di Indonesia ini masih berkutat di seputar hal-hal yang menurut beliau sudah nggak relevan ya. Barangkali dianggap nggak, kurang relevan ya. Ini saya bacakan aja ya. Ini status terakhir beliau yang terbaru, yang paling atas ini di berandanya ya, di wallnya ya. Seorang muslim harusnya mempunyai engagement teknologi ya. Bentar ini tampilannya kok jadi lebih besar lah. Seorang muslim harusnya mempunyai engagement yang kuat mempelajari sains dan teknologi, bukan ubek-ubek persoalan yang sudah berusia ribuan tahun. Ini seperti memutar kaset rusak, gak nyaring didengar, malah membuat orang menjauh, bising, dan tidak bermanfaat. Nah ini tergantung perspektif dan persepsi kita memahami kalimat beliau ini. Tapi yang pertama kita berusaha empati atau berdiri di tempat beliau. Karena beliau ini seorang ilmuwan, apalagi ilmuwan eksakta ya, guru besar
di bidang sains, khususnya di bidang fisika. Jadi pikiran beliau ya, obsesi, mimpi dan pikiran yang di otak beliau itu ya isinya teknologi, fisika gitu kan. Sehingga beliau merasa kalau kita ngomongin hal-hal yang nggak berkaitan dengan teknologi itu seolah-olah nggak bermanfaat gitu. Kalau menurut saya begitu ya. Belum meneruskan menulis, kapan majunya dunia muslim kalau para pemudanya lebih suka berasik masuk dengan persoalan jenggot. Nah ini ya jenggot ya, saya baru piara ini. Poligami, hukum sholat dengan celana menutup mata kaki. Kapan majunya dunia muslim kalau para pemudanya lebih suka debat soal bid'ah, bid'ah. Kemudian soal Sunni Syiah, soal Ibnu Sina yang dituduh kafir karena mengatakan Allah hanya tahu globalnya, ketimbang bersibuk diri mendalami sains dan menguak hukum Allah di alam ya. Kapan majunya dunia muslim kalau para pemudanya lebih suka menyoroti Abdus Salam dari sisi apakah beliau kafir karena menganut Ahmadiyah atau muslim, ketimbang mengikuti jejak beliau mengembangkan sains. Lihatlah dunia luar sana, mereka para saintis bekerja siang malam untuk menciptakan teknologi yang berguna bagi kehidupan, termasuk kehidupan seorang muslim. Terlepas apakah amalan mereka itu ibadah, apakah mereka itu akan masuk surga kalau mati karena bukan muslim, masuk surga atau neraka ya maksudnya ini ya. Mereka masuk surga atau tidak karena mereka bukan muslim, tetapi mereka telah berbuat banyak untuk kemanusiaan. Kita sibuk menghakimi sana sini, mencaci sana sini menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh para kafirun tersebut. Ini status terakhir beliau ya. Coba silakan perhatikan teman-teman ya. Ya ini Mas Lutfi Zen sedang menonton. Atur nuwun Mas, berkenan menonton siaran langsung saya. Nah kemudian status yang sebelumnya, jadi di bawahnya, artinya sebelumnya beliau mengutip beberapa surat Al-Quran ya, ayat Al-Quran dan hadis ya, untuk membuat suatu caption, suatu keterangan, suatu pendapat. Barang siapa mencukur habis jenggot, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dalilnya yang mendukung. Nah itu dalilnya, beliau ada dalil 1, ini hadis Bukhari Muslim, berarti sahih. Dalil 2, ini hadis riwayat An-Nasa'i, sahih. Dalil 3, kemudian dari Sunan Abu Daud, dari kitab Al-Libas ya. Berarti ya ini hadis-hadis yang kategori kuat lah begitu ya. Kemudian dalil keempat surat Al-Hasyr ayat 7. Dalil kelima surat Al-Hasyr ayat 7 lagi. Kemudian dalil keenam surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Nah, perlu saya baca enggak ini ya? Jadi beliau di atas tadi mengatakan, ini mungkin beliau mengutip status orang ya, mungkin orang yang berbicara tentang persoalan jenggot ya, bahwa siapa yang mencukur habis jenggot maka dia sesat. Dalilnya 1, Rasulullah bersabda ya tadi, selisihilah orang-orang musyrik, potonglah kumis hingga habis dan sempurnakan jenggot. Itu yang hadis Bukhari Muslim ya. Dalil 2, barang siapa yang tidak pernah mengambil dari kumisnya atau memotongnya, maka ia bukan termasuk dari golongan kami. An-Nasa'i ya kan. Nah, jadi kalau kumis nggak dipotong ini maka dia bukan golongan kami. Ini dalil ya. Saya tahu bahwa kalau yang lebih kuat itu memelihara jenggot daripada kumis. Tapi saya memelihara kumis ini juga tidak dosa saya kira ya, bukan persoalan yang haram ya. Nah, waduh malah hilang ini. Kemudian dalil ketiga, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Sunan Abu Daud. Kemudian dalil keempat, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, yaitu surat Al-Hasyr tadi ayat 7. Kemudian dalil kelima masih ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Kemudian dalil keenam firman Allah dalam surat Al-Ahzab, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pertanyaannya, ini maksudnya dari profesor itu, apakah memang demikian? Nah, ini yang saya sedikit
apa ya, tidak nyaman dengan statement terakhir beliau ini setelah menampilkan beberapa dalil, ya. Karena saya ingin mengatakan, ya saya bukan ahli agama, saya bukan ahli tafsir Al-Qur'an, ahli hadis, bukan. Ya, saya orang biasa, tapi saya dengan akal sehat saya ingin menyampaikan dan sebagai seorang muslim, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh profesor ini menurut saya kalau tidak hati-hati beliau terjebak untuk mengolok-olok dalil, ya, mengolok-olok agamanya sendiri, ya. Jadi beliau tahu tentang dalil-dalil itu semua, tapi kemudian setelah itu dikomentari apakah itu memang demikian. Ya, mungkin maksudnya adalah dibutuhkan pakar tafsir Al-Qur'an, pakar tafsir hadis, ya, untuk mengatakan persoalan jenggot tadi. Mungkin begitu, ya, bagi Bapak Profesor Doktor Fisika ini, ya. Tetapi kalau kita dengan tolok ukur orang awam yang biasa lah, itu kan ini berbahaya, ya, menyampaikan hal yang demikian, ya, untuk memperkuat, ya, kegelisahan beliau tuh kayaknya bosen kalau orang masih ngomongin masalah jenggot, masalah kumis, ya, masalah poligami, masalah celana cingkrang, ya, masalah bid'ahan, itu beliau bosen, yang beliau anggap sebagai kaset rusak. Nah, repotnya di situ, ya. Ya, jangan ngomong kaset rusak lah. Kan betapapun apa yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang silam tetap relevan sampai hari ini. Ya, persoalannya tinggal bagaimana kita memanai supaya ada kontekstualisasi, ada relevansi, ada ya artinya bahwa bagaimana kita menerapkan ajaran Allah itu di Al-Qur'an dan hadis, ya, supaya membumi begitu, ya. Tapi jangan sampai kita membuat suatu narasi seolah-olah saking bosannya, ya, dianggap bosan, itu kan juga mengerikan juga. Masa ajaran agama bosan? Ya enggak lah, ya, jangan sampai seperti itu, Prof, ya. Saya pengagum panjenengan juga sebetulnya, ya. Secara usia kebetulan lebih tua saya sedikit. Ya, lebih tua saya sedikit, beliau lebih muda, ya, profesor doktor bidang fisika, ya. Jadi saya ingin dalam konteks ini hanya ingin mengatakan bahwa ya wajar, ya, setiap orang itu punya focus of interest, ya, fokus tentang hal-hal yang menarik bagi dirinya sesuai dengan backgroundnya, gitu. Saya tentara, pensiunan tentara, ya kan. Kemudian basic saya komunikasi jurnalistik. Saya tentu lebih senang melihat atau segala sesuatu saya lihat dari kacamata pertama, dari kacamata saya tentara, karena 34 tahun saya mengabdi di dunia militer. Kemudian saya sarjana komunikasi, jurusan jurnalistik, kemudian S2 saya di bidang public policy. Makanya saya paling gregetan, ya, dengan rezim yang membuat policy yang sontoloyo, kan begitu kan. Nah, demikian juga dengan Bapak Profesor Doktor ini, dia Profesor Doktor bidang fisika, tentu pikirannya adalah fisika. Dan fisika ini dalam terapannya menghasilkan banyak perangkat-perangkat kehidupan yang membantu kehidupan manusia. Nah, karena begitu, beliau tuh gregetan, kita itu mikir fisika supaya menghasilkan teknologi yang otentik buatan anak bangsa. Jangan lupa, Prof, sebenarnya kita itu banyak orang pintar, ya. Kalau bikin pesawat aja bisa, apalagi dibikin hal-hal yang dibawa pesawat. Nah, tapi kan Profesor tahu sendiri, ya, rezim ini bagaimana, ya, pembelaannya terhadap karya anak bangsa, ya. Ya, ada orang lulusan SMP bikin helikopter aja kemudian ditangkap Babinsa Kodim, ya kan. Nah, sering terjadi hal-hal semacam itu. Ya, mengapa kita anak orang yang bangsa yang bisa bikin pesawat kok nggak bisa bikin mobil? Bisa. Anak bangsa ini bisa bikin mobil. Bukan SMK loh, ya. Saya bukan cerita SMK. SMK itu mobil gaib. Tapi mobil yang real bangsa kita bisa, ya. Tapi kan kebijakan pemerintah tidak memihak. Ya, lebih senang jadi jongos asing gitu kan, dapat komisi, ya, dari impor segala macam, ya. Tahu semualah kita itu. Dan sekarang rezim yang akan dilantik ini kan pelanjut, ya, seperti itu. Itu juga persoalan yang kemarin kita ributkan. Ya, jadi memang hidup ini penuh ujian, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Yang penting pesan saya buat diri saya sendiri terutama, jangan mengolok-olok agama. Dalil Al-Qur'an, dalil hadis yang sudah jelas itu, ya, kalau benar ya benar. Jangan sampai karena kita nggak suka terhadap sesuatu yang kemudian dalil-dalilnya itu ada, kita bilang dalil itu udah kayak kaset rusak, yang merusak. Jangan seperti itu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
ya bagi kita semua bahwa dalam berislam ini ya kita harus tetap punya ghirah, punya kecintaan terhadap ajaran agama Islam, ya jangan sampai mengolok-olok, ya menganggap sebagai ajaran yang sudah tidak relevan. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatian. Mas Turnuwon, Mas Lutfi Zen masih bertahan menonton sampai selesai. Ini semacam tausiah Mas. Ya semacam saja, bukan tausiah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.